Rahasia takdir Allah, tafsir surah Al-Kahfi 66-82, menurut dalil Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pernahkah kita merasa hidup ini tidak adil? Mengapa musibah datang? Mengapa doa belum terkabul? Mengapa sesuatu yang kita cintai justru hilang? Jawabannya ada dalam kisah agung Nabi Musa alaihi salam bersama seorang hamba saleh yang dalam hadis sahih disebut sebagai Khidr, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Mari kita tadabburi surah Al-Kahfi ayat 66-82 dengan pemahaman para salafus syalih. 1. Adab menuntut ilmu, ayat 66 hingga 70. Allah berfirman, Qala lahu Musa, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Musa berkata kepadanya, Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Surah Al-Kahfi ayat 66. Perhatikan adab Musa. Beliau adalah Nabi Ulul Azmi, namun tetap berkata dengan penuh tawadhu. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa sebab pertemuan ini adalah ketika Musa ditanya, siapa manusia paling berilmu? Beliau menjawab, saya. Maka Allah menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Penjelasan Salaf Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ilmu itu milik Allah dan hamba hanya diberi sebagian kecil darinya. Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Pelajaran ulama salaf, ilmu harus melahirkan tawadhu, tidak boleh sombong dalam agama, wajib sabar dalam belajar. 2 perahu dilubangi, ayat 71. Allah berfirman, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. Maka keduanya berjalan hingga ketika mereka naik ke kapal, dia melubanginya. Surah Al-Kahfi 71. Secara zahir ini kemungkaran. Musa berkata, أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. Apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Musa mengingkari karena beliau Nabi dengan syariat yang jelas. Penjelasan ulama salaf. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, Khidr melakukannya berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Kemudian Allah menjelaskan hikmahnya, Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun kapal itu milik orang-orang miskin. Surah Al-Kahfi 79. Di depan mereka ada raja zalim yang merampas kapal bagus. Hikmah, kerusakan kecil menyelamatkan dari kerusakan besar. Berapa banyak kerusakan dalam hidup kita yang ternyata menyelamatkan kita. 3 anak yang dibunuh, ayat 74. Faqatalahu, lalu dia membunuhnya. Surah Al-Kahfi 74. Ini lebih berat lagi. Musa berkata, Aqatalta nafsan zakiyah. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci? Dalam hadits sahih riwayat Bukhari disebutkan bahwa anak itu kelak akan menjadi kafir dan menjerumuskan orang tuanya. Allah menjelaskan, Fakana abawahu mu'minain. Kedua orang tuanya adalah orang beriman. Al-Kahfi 80. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Penjelasan akidah salaf. Ini dalil tentang ilmu Allah meliputi masa depan. Takdir Allah penuh hikmah. Tidak boleh menolak takdir. Khidr berkata, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Aku tidak melakukannya atas kemauanku sendiri. Surah Al-Kahfi 82. Ini dalil tegas bahwa beliau bertindak dengan wahyu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wahyu telah terputus. Tidak ada lagi yang boleh mengklaim ilmu batin di luar syariat. 4. Dinding anak yatim, ayat 77-2. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu. Mereka mendapati dinding yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Surah Al-Kahfi 77.
penduduknya pelit. Namun Khidr tetap berbuat baik. Allah menjelaskan, wa kana abuhuma salihan, dan ayah keduanya adalah orang saleh. Surah Al-Kahfi 82. Penjelasan salaf Abdullah ibnu Abbas mengatakan, Allah menjaga anak-anak itu karena kesalehan ayahnya. Pesan besar, kesalehan orang tua berdampak pada anak hingga bertahun-tahun setelah wafat. Maka, wahai para ayah, jika engkau ingin anakmu dijaga Allah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Hadits tentang luasnya ilmu Allah. Dalam riwayat sahih, Khidr berkata kepada Musa, ilmu kita dibanding ilmu Allah seperti burung mencelupkan paruhnya ke laut. Bayangkan, lautan luas tak bertepi. Lalu seekor burung mengambil setetes air. Itulah ilmu kita. Prinsip manhaj Ahlus Sunnah dalam kisah ini: 1. Menetapkan takdir dengan iman. 2. Tidak mendahulukan akal atas wahyu. 3. Tidak menetapkan hukum tanpa dalil. 4. Menolak klaim ilmu batin. 5. Wajib sabar dalam menuntut ilmu. Renungan. Mungkin hari ini usaha Anda gagal, harta Anda berkurang, orang yang Anda cintai pergi. Ingat perahu yang dilubangi, ingat anak yang wafat, ingat dinding yang ditegakkan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan Anda. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Al-Baqarah 2:16. Saudaraku, kisah Musa dan Khidr bukan sekadar cerita. Ia adalah pelajaran tentang tawadhu, sabar, iman kepada takdir, luasnya ilmu Allah, hikmah di balik musibah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, tawadhu, dan husnuzan kepadanya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan agar menjadi amal jariah. Barakallahu fikum.